Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karismawati Eka Wulandari, NIM E 2019-1155 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, Pak Abdul Wadud Nafis, tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih kebijakan moneter itu. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara merubah-rubah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Bila bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, maka kebijakan moneter yang diambil adalah moneter ekspansif. Menurunkan tingkat bunga yang akan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi. Tetapi, moneter ekspansif cenderung memacu peningkatan laju inflasi karena peningkatan permintaan agregat yang dalam jangka pendek lebih cepat dibandingkan penawaran agregat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Bila bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, maka kebijakan moneter yang diambil adalah moneter kontraktif atau uang ketat. Moneter kontraktif cenderung akan menaikkan tingkat bunga yang akan menurunkan investasi sehingga dapat menurunkan output perekonomian. Tetapi, moneter kontraktif cenderung menurunkan laju inflasi karena penurunan permintaan agregat. Berikutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, moral persuasion. Yang kedua, Reserve requirement ratio. Yang ketiga, discount rate. Yang keempat, open market operation. Open market operation dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas. Selanjutnya, reserve requirement. Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah prestasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan giro wajib minimum sebesar 8% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di BI. Berikutnya, tingkat diskonto atau discount rate atau fasilitas diskonto. Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Biaya peminjaman atau bunga dari pinjaman itulah yang disebut dengan discount rate atau fasilitas diskonto. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pendapatan. Berikutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan perekonomian pasar terbuka.
yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, yang keenam penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu beberapa mazhab yang berada dalam instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yaitu ada dua. Yang pertama mazhab istisyaduna, yang kedua mazhab mainstream. Yang pertama, instrumen moneter Islam mazhab istisyaduna berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi serta perdagangan, yang meliputi keseimbangan uang dan barang atau jasa, penggunaan tabungan yang lebih bermanfaat, terus dengan pahala dari Allah. Berikutnya, yang instrumen moneter Islam mainstream, yaitu instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kecilnya permintaan uang, alokasikan, yaitu produktivitas ekonomi menyeluruh. Selanjutnya, permintaan uang dalam Islam. Menurut mazhab istisyaduna, ada dua alasan memegang uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, motivasi transaksi. Yang kedua, motivasi berjaga-jaga. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana makin tinggi tingkat pendapatan, maka tinggi pula permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi uang dan jasanya. Adapun fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga atau meliputi permintaan uang untuk investasi dan tabungan, ditentukan oleh besar kecilnya harga barang untuk pembelian barang tidak tunai. Selanjutnya, menurut mazhab mainstream, permintaan uang dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Semakin banyak uang yang idle, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang idle berbanding terbalik dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Konsekuensi, masyarakat yang mempunyai uang idle akan secara sukarela mengalokasi kekayaannya pada investasi yang sifatnya produktif. Peningkatan dose of idle fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang atau aset yang produktif kepada tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor real. Sehingga investasi akan peningkatan investasi tentu saja akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat. Sehingga keseimbangan umum yang bagi akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.